sebuah sekolahan atau sebuah kelas dengan baik. Nah, ini tadi. Terus ini adalah kasus. Ini kontrol dulu ya. Siswa tidak memiliki atribut lengkap saat upacara bendera. Orang gawa topi, orang gawa misalnya seragam olahraga ini kelas 1 ya. Nah, dihukum hormat pada bendera saja. Ini jelas ini kontrol kita sebagai penghukum. Jadi penghukum tidak ada pelajarannya. Ini tidak ada hubungannya ya, tidak pakai atribut terus kok penghormat. Apa relevansinya? Nah, terus yang berikutnya ini kontrol kita membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Ini contohnya. Jadi membuat dia bersalah. Jadi rumongso salah. Nah, kalau ada teman bahasanya tentunya lebih familiar, lebih ayo dong ikuti aturan sekolah. Kalau Bapak Ibu ya kali ini sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kalau jadi teman, ya ini kontrol kita sebagai teman. Nah, ingat tadi teman boleh jadi teman, tapi tidak boleh sering-sering. Nah, nanti kita harus karena wibawa kita kan tidak dihormati. Terakhir memantau hanya memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ya ke koperasi, jangan diulangi lagi. Dia hanya memantau saja. Nah, kira-kira kalau sebagai manajer, kita membuat ini ya, menanyakan, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ada perencananya. Nah, maka dari itu kita sebagai guru harus bisa menerapkan kontrol manajer ini. Oke? Nah, selanjutnya saya mau bertanya, ini ada statement saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kontrol, maksud kontrol apa? Saya kecewa sekali. Nah, ini kontrol apa? Ada penghukum, teman, membuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Yang ini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalau kamu begitu kan merasa apa? Merasa bersalah. Ini kontrol kita yang merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kontrol apa yang kira-kira? Ya, sekarang belum kau jawab, tidak apa-apa ya, kita sharing supaya akhir tidak ngantuk. Mungkin Bu Ayu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini juga sama, ini membuat rasa bersalah. Nah sekarang ini, apa cara untuk menyelesaikan masalah ini? Ini kontrol kita sebagai apa? Manajer. Jadi kontrol kita sebagai manajer. Mencari pembelajaran gitu ya. Seperti itu. Terus ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa itu? Teman. Jelas kalau bahasanya lebih santai, berarti sebagai teman. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hanya ditok. Kalau ditok ini jelas orang sebagai pemantau. Selanjutnya, nah ini kita akan belajar ini guys sebelum eksekusi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas itu nilai yang disepakati bersama. Kalau peraturan itu biasanya hanya guru atau sekolah yang menentukan, tidak anaknya. Nah, terus bagaimana? Apa keyakinan kelas? Bagaimana cara membentuknya? Ya, ini bisa berupa pertanyaan universal. Ini kalau kelas rendah. Nah, pilih apa? Ini ya nilai-nilai apa? Kowe milih apa? Ditempelnya gue sikapmu. Itu kalau kelas rendah. Kalau kelas tinggi kita bisa menanyakan ke anak, nulis dhewe, ditanyanya dhewe, lalu kita seleksi makna yang sama, nanti kita buat salah satu. Itu deh. Lalu dibuat dalam pertanyaan positif. Nah, kalau membuat keyakinan kelas sedikit saja dan mudah diingat, jangan panjang-panjang. Berikutnya, sesuai dengan kondisi kelas
sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, terakhir semua warga sekolah kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi harus semuanya dilibatkan dalam kelas. Nah, saya ada praktek ini membuat keyakinan kelas. Ini ya aku kok prakteknya karena tadi ya udah jadi tugas menumpuk sangat sakit kemarin ini. Nah, kalau saya tampilkan panjang sekali dan ada di kerubuk saya, jadi tidak bisa saya tampilkan. Saya pernah praktek membuat keyakinan kelas dan alhamdulillah diapresiasi dengan baik. Terus selanjutnya, nah ini contoh membuat ini peraturan kelas yang membuat gurunya. Ayo dilarang mencontek. Nah, keyakinan kelasnya apa baca? Apa teman-teman? Nah, keyakinan kelasnya karena dibuat bersama kita tanamkan nilainya. Jadi dari ini kita rubah jadi jujur. Jadi peraturannya dulu dilarang mencontek, kita rubah dari keyakinan kelas menjadi jujur. Nah, berupa sikap atau berupa nilai. Kalau membuat peraturan itu harus ada nilainya. Nilai apa? Nah, nilai yang baik. Nilai yang baik dan nanti dengan jujur anak ini akan mudah ya jujur. Jujur dalam hal apa? Ini tugasnya guru. Menjabarkan jujur itu bukan konteks saja. Jujur itu apa saja. Jadi universal. Jadi kita bisa gunakan nilai itu. Yang selanjutnya selalu mengerjakan tugas dari guru. Nah, karena kalau kita berubah jadi keyakinan kelas jadi apa? Iya, pintar sekali. Bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab apa? Kita jabarkan. Kalau ada tugas dikerjakan, kalau Pak Guru bertanya dijawab seperti itu. Nah, sehingga keyakinan kita sudah ada jujur, ada bertanggung jawab. Jadi anak setelah melakukan itu tahu nilainya. Oh, aku mau berbuat jujur, aku mau tidak jujur. Bisa bedakan. Aku mau bertanggung jawab, aku mau tidak bertanggung jawab. Sehingga dari peraturan itu akan dibuat keyakinan kelas, anak bisa mempraktekkan nilai-nilainya sehingga budaya positif tercipta. Oke, dari ini panjenengan nanti bisa implementasikan ke anak-anak. Silakan nanti cari referensi, bisa mungkin bertanya ke saya atau ke di YouTube ya, banyak sekali referensinya. Karena tugas guru pembelajaran itu selalu nanti akan diposting ke YouTube ya, YouTube atau sosial media. Tujuannya apa? Menggerakkan nanti supaya semuanya bisa bergerak. Nah, sekarang kita ini terakhir nih. Saya ketiga restitusi dalam menerapkan nilai-nilai tadi yang sudah saya jabarkan. Pasti ada masalah, pasti ada yang tidak patuh, pasti ada yang melanggar dan lain sebagainya. Kita bisa mengatasinya dengan segitiga restitusi. Nah, ini apa toh? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi bukan dialog. Nah, tahapannya apa saja ya? Ini tahapan yang pertama ini tidak boleh tidak boleh dibolak-balik. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Kalau anak tersebut itu salah, kita stabil. Kan bisa berkelahi kan ngomongnya yang tuturi kayak apa sih ngomongnya sih mentalnya pernah seperti itu ya. Jadi iya cara nih harus mental mungkin distabil terus dibelai ditanya nah distabilkan. Aku tadi berbuat salah apa? Saya tadi ngomong mungkin lebih halus. Kenapa kamu sampai begini? Akhirnya dia mesti bahasa halus, jadi distabil dengan suara yang lembut, pertanyaan yang membuat dia tenang dulu. Kalau sudah tenang, kita validasi. Nah, lalu kita tanya motifnya. Nah, validasi tindakan yang salah itu motif, cari motifnya. Kenapa kamu ngamuk? Ibu karena mencuri karena gelangku. Wah, makanya ngamuk. Ya udah. Jadi menanya motifnya dulu. Nah,
Terakhir menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan sudah keyakinan kelas toh. Nah, keyakinan kelas itu tanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Nah, misalnya berarti melanggar apa tidak menghargai teman atau apa. Keyakinan terus akhirnya dia tahu bagaimana cara memperbaikinya. Akhirnya dia tahu, oh harus minta maaf, harus bersikap lebih tenang lagi dan sebagainya. Oke. Selanjutnya, ini contohnya ya, menstabilkan kalimat-kalimatnya, bahasa itu wajar dan sebagainya. Selanjutnya, validasi tindakan salah, ini seperti yang tadi. Nah, ini mencari motifnya. Nah, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ini ada lagi yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi dicari apa tuh motivasinya, apa motifnya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, dari itu keyakinan tadi kan sudah dibuat, ditanya apa yang kamu langgar. Nah, terus kamu ingin jadi seperti apa? Jadi supaya dia memunculkan nilai intrinsiknya tadi. Okay? Selanjutnya, nah tiba penutupnya. Nah, dari saya harapkan dari semuanya yang saya paparkan, Bapak Ibu guru semuanya bisa menerapkan program disiplin positif. Disiplin positif itu tahapannya seperti itu ya. Jadi kita membuat anak itu berbuat sesuatu yang baik, nilai yang disiplin yang baik dari dirinya tanpa ada imbalan suatu harapan. Dengan apa kita bisa menerapkan nilai-nilai tadi ya? Ada nilai positif, ada kita turunkan jadi keyakinan kelas, ya. Nah, kalau berdasarkan standar nasional pendidikan itu, guru itu harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu bahasa dulu ya, karena bahasanya manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu berdasarkan standar nasional pendidikan. Saya harapkan apa yang saya sampaikan materi hari ini kalian bisa mencari nilai-nilai positif atau nilai materi yang nanti insya Allah kalian bisa terapkan sebagai acuan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin untuk saya selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya. Ini kelihatannya sudah tidak sabar Bu Nani. Oh, Bu Ayu minta ngotot pertama ya. Oke Bu Ayu. Saya mau bertanya Pak Iwan, bagaimana cara membuat program budaya positif di sekolah? Nah, budaya positif itu nilai-nilai yang baik nanti kita terapkan kepada anak. Caranya bagaimana? Kita harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar tersebut. Nah, apa 5 kebutuhan dasar? Nah, kita flashback sebentar. Nah ini ya, jadi setiap program, apapun programnya tidak hanya budaya positif, harus 5 aspek ini sebagai wujud kebutuhan dasar. Nek orang pasti akan punya suatu program. Ini harus konteksnya harus dilaksanakan, harus mengacu ke 5 dasar. Ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, untuk konteksnya, panjenengan bisa adaptasi ini ke yang lain. Tidak harus semuanya diambil. Masuk sekolahnya memang lalu pakaian di sekolah. Nah, kita bisa ngambil tempat tinggal di sekolah kan lingkungannya. Nah, kita buat lingkungan yang baik. Seperti itu ya. Jadi kita harus menerapkan semuanya harus mengacu ke 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada yang lain? Dari saja kok. Oke, bagus. Ini pertanyaannya di luar topik ya, tapi bagus.
Apa bedanya guru penggerak dengan program yang lain? Nah, guru penggerak itu mempunyai moto, Bu Rizky ya. Motonya bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Nah, bergerak apa? Contohnya Bu Rizky tadi dari paparan saya sudah penasaran. Oh, foto guru penggerak kok apik men ya, cari bahasanya gitu. Akhirnya tergerak pengen tahu. Kalau sudah bergerak pengen tahu pasti akan mengikuti latihan. Jadi tergeraklah dia seperti saya. Jadi belajar terus. Nah, belajarnya itu sebenarnya tugasnya itu kalau dibilang simple tuh semuanya Bapak Ibu. Tapi biar kita itu menilai diri kita sendiri. Aneh gue ternyata aku ngoreksi wong iki kowe enak kok. Semua soal, semua apapun perbuatan itu pasti diimplikasi pada dirinya. Ditanyakan ke awak itu, mereka sulit jawabnya. Saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Jadi kalau kayak itu semua yang mikir, pertanyaannya siji, tapi yang mikir bisa sampai 20 menit, 30 menit. Soalnya apa? Neng awake dhewe sing ditekoni bukan rakyat tekoni Pak Yoyo seperti apa iso langsung. Jadi ngerasa ini lebih mudah daripada introspeksinya. Setelah tergerak, nanti kita akan tercerahkan ya. Lalu menggerakkan komunitas, kita bisa menggerakkan teman. Ayo, kita buat kelas Bu Rizky kok rame apik seru. Iya Bu Rizky ya, mulai penasaran. Akhirnya teman yang ngikuti Bu Rizky, mungkin bisa ngikuti guru penggerak atau ngikuti metode yang Bu Rizky terapkan. Nah, tujuannya itu sebenarnya seperti itu guru penggerak. Jadi bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Makanya kalau sudah menggerakkan kita, insya Allah SDN Sampok tahun 2025 menjadi sekolah penggerak. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, mungkin sudah. Oke, sekian. Mungkin paparan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sebenarnya dua yang saya persingkat ini, semoga diseminasi ini ya, sesingkat ini nanti bisa menjadikan nambah teori panjenengan semua. Nah, kita berbuat itu harus punya teori. Nah, semoga apa yang saya paparkan ini menjadi teori sehingga menjadi dasar Bapak Ibu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada sekolah. Itu nggih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.